tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala-Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-569 ini didukung oleh para pemain Ucok Lubis sebagai Kakatang, Idris Apandi sebagai Ramapati, Tanjung sebagai Balabur, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dibantu oleh Talent Scout 92, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kakatang buru-buru menarik tali kekang kudanya. Kuda meringkik keras, kemudian belok ke kanan jalan. Kakatang menyembunyikan kereta di balik rimbunan belukar. Dan tak lama kemudian, terdengar derap orang-orang berkuda, semakin lama semakin dekat.
Tadi aku melihat bayangan melintas di sekitar tempat ini. Iya, sepertinya ada seorang penunggang kuda. Coba kalian turun. Periksa sekitar tempat ini. Itu, periksa di balik timbunan belukar itu. Orang-orang berkuda itu ternyata bukan prajurit Majapahit. Pakaian mereka serba gelap, dan mereka semuanya membawa senjata tajam. Ada yang mengepit pedang, ada yang menggenggam tombak. Dua orang laki-laki bertampang berangasan, yang sepertinya adalah pimpinan mereka, tetap duduk di atas punggung kuda. Sementara beberapa orang melompat turun, dan mulai memeriksa sekitar tempat itu. Nah, ini dia orangnya. Rupanya malam ini kita beruntung. Iya, Kita sudah berkuda puluhan pal, tapi belum juga menemukan korban. nampaknya ada seorang saudagar kaya tersesat di jalan, Kakang. Ya. Pasti mereka membawa sejumlah uang kepeng emas. Jika kalian bermaksud merampok kami, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab kami bukanlah saudagar. Tutup mulutmu. Jangan bicara kalau tidak ditanya. Bagus sekali kereta ini. Sekalipun saudagar kaya, dia tidak mungkin mempunyai kereta sebagus dan seindah ini. Hei, jangan sentuh keretaku. Kalian ini mau apa? Jangan ganggu kami. Lihat, Kakang. Si tua bangka itu berani sekali. Apa mungkin dia pandai berkelahi? Hah? Pak tua, aku tidak bermaksud mengancam. Tapi kalau kau berani berbuat yang tidak-tidak, kau akan menyesal sendiri. Dia istrimu? Iya, benar. Beliau adalah Nyai Ramapati. Dan jika kalian ingin tahu, beliau ini adalah Gusti Ramapati. Kalian jangan berbuat kurang ajar. Kalian sedang berhadapan dengan seorang pembesar kerajaan. Apa katamu, Munyuk? Dia seorang pembesar kerajaan? Iya. Jika kalian ingin merampok, carilah korban yang lain. Jangan mengganggu Gusti Ramapati. Beliau mempunyai wewenang yang sangat besar di istana Majapahit. Beliau mampu mengerahkan ribuan prajurit untuk menumpas kalian. Nah, kalian dengar itu. Awas, jika kalian mau segera pergi dari sini, aku akan mengampuni kesalahan kalian. Tapi jika kalian nekat dan mau merampok, tanggung sendiri akibatnya. Pak tua. Namaku bukan Patua. Namaku Ramapati. Kau harus menyebutku dengan Gusti, ha? Gusti Ramapati. Gusti Ramapati tai kerbau. Di sini tidak ada Gusti. Kalau kau ingin memanggil prajurit-prajuritmu, Silakan. Ayo panggil mereka. Kami tidak akan gentar. Kami sudah biasa malang melintang dalam dunia keras. Kau pikir kami takut mati? Kami berangkat dari rumah masing-masing justru untuk menyabung nyawa. Ini sudah pekerjaan kami. Kau tidak perlu mengancam kami. Tidak perlu menggertak kami. Tidak perlu menakut-nakuti kami, Pak Tua goblok. kurang ajar sekali kamu. Lancang sekali mulutmu. Kamu yang lancang. Kakang. Kakang Ramapati. Kau tidak apa-apa. Sudahlah. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Tua bangka. Kau tidak perlu menyombongkan dirimu.
Kau boleh merasa besar di istana Majapahit, tapi di sini kau bukan apa-apa. Kau hanyalah seorang laki-laki tua bangka yang pantas dikasihani. Awas, berani sekali lagi mengumbar mulut, akan kutebas batang lehermu. Dan akan kusepak kepalamu supaya menggelinding ke tengah jalanan. Mengerti? Sudahlah, jangan bicara yang menyeramkan. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami akan menuruti saja apa keinginan kalian. Nah, begitu jauh lebih bagus. Sekarang serahkan semua harta bendamu. Ayo cepat, aku tidak mempunyai banyak waktu. Ayo anak-anak, geledah mereka, rampas semua barangnya, juga barang-barang yang ada dalam kereta itu. Serentak 10 orang laki-laki bertampang kasar melompat ke depan. Dan mereka mulai menggeledah isi kereta. Salah seorang di antaranya mengangkat sebuah peti perhiasan. Lihat Kakang. Kita akan menjadi orang kaya mendadak. Cepat, bawa kemari kotak itu. Sang Ramapati tidak berani berbuat apa-apa. Dia berdiri tepekur di sebelah istrinya sambil menatap barang-barangnya diangkut kawanan rampok. Sementara Kakatang dan Balabur juga tidak berani melakukan gerakan yang mencurigakan. Sebab kawanan rampok yang lain sudah bersiap siaga dengan senjatanya masing-masing. Ya, cukup. Cukup kataku. Waduh. Aku belum pernah melihat harta benda seperti ini, Kakang. Sama dengan aku, Kakang. Sekarang kita bukan hanya melihat, tapi memilikinya. Harta benda ini akan menjadi milik kita. Iya, milik benar. kita bersama. Iya. Oh, banyak sekali giwangnya. Ada banyak. Dan itu kalung perhiasan yang sangat mahal. Semuanya terbuat dari intan berlian. Orang ini benar-benar kaya raya, Kakang. Ya. Kalau tidak kaya raya, dia tidak mempunyai harta sebanyak ini. Biarkan saja. Dia yang kaya, tapi kita yang beruntung. Semuanya beres, Kakang. Barang-barang itu sudah dikumpulkan menjadi satu. Bagus. Nah, Pak Tua, dan kau perempuan tua, dan kalian juga munyuk-munyuk jelek. Kami sangat berterima kasih karena kalian telah bermurah hati membagi-bagi rezeki. Oh, kalian perampok-perampok picisan. Suatu saat kalian akan ditangkap dan dimusnahkan. Jangan mimpi, Pak Tua. Jangan mimpi. Siapa yang akan menangkap kami, ya? Siapa? Kau sudah tua bangka. Orang tua tidak akan menakutkan jika menggertak. Lebih baik kau diam dan merenungi kemalangan nasibmu. Bagus. Ayo anak-anak. Pimpinan rampok memutar kepala kudanya. Dan sebelum mereka pergi, beberapa orang di antaranya melemparkan obor ke dalam kereta. Serentak obor menyambar dinding kereta, dan api bernyala-nyala. Kurang ajar, kalian membakar keretaku. Kalian perampok-perampok jahanam. Ho, Kakatang, Balabur, ambil air, cepat ambil air. Siram kereta itu,
nanti terbakar seluruhnya. Tapi Gusti, di mana ada air? Goblok, cari air di mana saja. Padamkan api itu cepat. Ayo Balabur, apa yang kau tunggu? Oh, kalian menyebalkan sekali. Pembantu-pembantu bodoh. Kerja kalian lamban. Aduh, habis keretaku dimakan api. Rasakan Pak Tua, kau boleh mengaku sebagai pembesar kerajaan, tapi di sini, di tempat ini, kau bukan apa-apa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakatang dan kau Balabur, kalian berdua ini bisa apa? Ampun Gusti, kami sudah berusaha mencari air, tapi di sekitar tempat ini sama sekali tidak ada air, Gusti. Kami sudah mencari ke tempat yang lebih jauh, Gusti. Tapi memang di sekitar tempat ini tidak ada sungai, sekalipun sungai kecil. Sudahlah. Jangan ngomong lagi. Kalau kalian ngomong hatiku tambah kesal, hatiku tambah sakit. Sudahlah, diam kalian. Kalaupun sekarang kalian mendapatkan air, keretaku sudah menjadi arang. Sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang kita mau bagaimana, Nyai? Harta benda kita ludes. Dan satu-satunya kereta kita sudah terbakar menjadi arang. Apa, Nyai? Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Nyai? Apa yang bisa kita lakukan, Kakang? Ya, tentu saja kita tidak bisa lama-lama di tempat ini. Kita harus segera pergi. Semua ini gara-gara kau. Gara-gara kalian berdua. Kalian pembantu-pembantu yang tidak becus. Aku dirampok, kalian diam saja. Harta bendaku dijarah raya, kalian diam saja. Dan keretaku dibakar, kalian malah melongo saja. Pembantu macam apa itu? Kalian hanya bisa makan. Kalian hanya bisa minta ini, minta itu. Tapi kalian tidak mampu bekerja apa-apa. Sudahlah, Kakang. Kau bisa melihat sendiri. Jumlah mereka sangat banyak. Tidak mungkin Kakatang dan Balabur mampu berbuat sesuatu untuk menyelamatkan harta benda kita. Iya, sudah. Kenyataannya kalian memang tidak becus bekerja. Sudahlah, jantungku bisa copot karena marah-marah terus. Sambil terus meratapi nasibnya yang sial, Sang Ramapati terpaksa meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka melangkah perlahan-lahan menyusuri jalanan berbatu. Malam sudah sedemikian larut, dan mereka masih saja terus berjalan. Aduh. Lelakon macam apa ini? Aduh. Sampai kapan nasib sial ini akan berlalu? Lepas tengah malam, Sang Ramapati dan istrinya tiba di tugu perbatasan desa Panawijen. Sang Ramapati mengajak istirahat sebentar, karena napasnya tersengal-sengal.
Istirahat dulu, Nyai. Aku sudah tidak kuat lagi berjalan. Istirahatlah dulu. Kita memang sudah cukup jauh berjalan, Kakang. Aku juga sudah merasa sangat lelah. Ampun, Gusti. Apakah Gusti bermaksud mencari tempat untuk menginap malam ini? Tutup mulutmu, Kakatang. Tempat untuk menginap. Sedangkan aku sendiri tidak tahu di mana sekarang ini kita berada. Sudahlah, jangan ngomong lagi. Omonganmu hanya akan membuat perutku sakit. Sudah, diam saja kamu. Baik, Gusti. Sesaat lamanya mereka melepaskan lelah di tugu perbatasan desa Panawijen. Mendadak dari sebuah tikungan jalan bermunculan puluhan obor. Sang Ramapati berdiri merapat istrinya. Puluhan obor bergerak semakin cepat. Oh, Nyai, siapa mereka itu? Mungkin mereka orang-orang desa, Kakang. Tenang saja. Kita toh tidak bermaksud mengganggu mereka. Maaf, tuan-tuan. Siapakah tuan-tuan ini? Tuan-tuan berasal dari mana? Dan kemana tujuan perjalanan tuan-tuan? Kami tidak bermaksud mengganggu ketenangan desa ini, Kisanak. Kami hanya melepaskan lelah setelah berjalan cukup jauh. Tunggu dulu. Menilik cara tuan berpakaian. Pastilah tuan bukan orang kebanyakan. Kami orang-orang desa biasa seperti kalian. Kami baru saja mendapat musibah. Harta benda kami dirampok di jalanan. Maaf, tuan-tuan. Belum lama kepala desa kami menyebar pengumuman. Isi pengumuman itu mengatakan bahwa ada seorang buruan pemerintah berusaha melarikan diri. Dan orang itu sedang dicari-cari. Iya tuan. Dan kami sudah tahu ciri-cirinya. Juga namanya. Kalau tidak salah namanya Ramapati. Setelah berjalan kaki cukup jauh, akhirnya Ramapati dan istrinya tiba di tugu perbatasan desa Panawijen. Saat mereka sedang istirahat, mendadak muncul orang-orang desa dari tikungan jalan. Beberapa di antara mereka menggenggam obor. Sang Ramapati terkejut, wajahnya menjadi pucat begitu salah seorang warga desa menyebut-nyebut namanya. Tapi buru-buru Sang Ramapati menyembunyikan perasaannya. Coba lihat, para sedulur. Apa mungkin orang ini Gusti Ramapati yang menjadi buronan pemerintah Majapahit? Nah, coba perhatikan baik-baik. Kalau melihat ciri-cirinya memang iya, Kakang. Tapi aku kok ragu-ragu. Mana mungkin Gusti Ramapati seperti itu ya? Sebaiknya kita tanya saja, Kakang. Maaf tuan-tuan. Kami hanya ingin tahu siapa tuan-tuan ini sebenarnya. Sudah 2 hari ini kami memang ditugaskan berjaga-jaga di sekeliling desa ini. Siapapun juga warga desa tidak diperkenankan memberikan tumpangan ataupun perlindungan pada buron pemerintah. Maaf tuan, apakah tuan yang bernama Ramapati? Apa katamu? Kami ingin jawaban yang tegas dan terus terang. Apakah tuan yang bernama Ramapati? Bukan. Saya bukan Ramapati. Kalau begitu siapa tuan?
Dan mengapa malam-malam begini kalian berkeliaran di desa Panawijen? Jangan-jangan mereka mata-mata kawanan rampok. Maaf, Kisanak. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami tidak mempunyai niat mengganggu kalian. Kami hanya sekedar mau lewat. Sepertinya bukan Ramapati. Iya, tapi ciri-cirinya kok sama? Orang yang mempunyai ciri-ciri seperti itu kan banyak. Tapi kukira dia bukan Ramapati. Iya, tidak mungkin Ramapati seperti itu keadaannya. Dia lebih pantas menjadi seekor tikus tua. Tikus comberan yang tidak ada harganya. Sudahlah. Biarkan saja mereka pergi. Iya. Aku setuju. Biarkan saja mereka lewat. Tapi kita harus terus mengawasinya. Sebelum mereka meninggalkan desa Panawijen, kita harus tetap waspada. Nah, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Tapi ingat tuan-tuan. Jika tuan-tuan masih berkeliaran di daerah Panawijen ini, kami akan menangkap dan memeriksa tuan-tuan. Sebab kami sudah mempunyai tugas serta kewajiban menemukan seorang buronan pemerintah Majapahit yang sangat berbahaya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya Sang Ramapati dan istrinya diperbolehkan melewati desa Panawijen. Orang-orang desa kembali berjalan beramai-ramai mengelilingi desa untuk mengadakan penjagaan. Sang Ramapati melangkah tertatih-tatih di samping istrinya, sementara Kakatang dan Balabur mengiring di belakang. Pagi hari tiba, langit cerah. Sang Ramapati sudah keluar dari wilayah desa Panawijen. Sekarang di hadapan mereka menghampar jalanan yang berbukit-bukit. Dan nun jauh di sana nampak pucuk-pucuk daun hutan yang rimbun. Aduh, aku lelah sekali. Napasku rasanya mau putus, Nyai. Kita istirahat dulu sebentar, Kakang. Kakatang. Ya, Gusti Putri. Kalau kita terus mengikuti jalanan berbatu-batu ini, rasa-rasanya kok kurang aman. Lebih baik kita menempuh perjalanan yang lebih aman. Kalau begitu, kita menyusuri tepi hutan saja, Gusti Putri. Jangan melewati daerah pedesaan. Benar, Gusti Putri. Setiap saat kita akan bertemu dengan orang-orang desa. Dan kalau mereka mencurigai kita, pastilah kita akan tertangkap juga. Kau tahu jalan di depan itu menuju kemana, Balabur? Kalau tidak salah, jalan kecil itu menuju tepi hutan, Gusti Putri. Dan di sana pasti tidak ada desa lagi. Barangkali desa Panawijen inilah desa yang terakhir. Baiklah. Bagaimana, Kakang? Kau setuju kita menghindari jalanan desa? Aku lelah sekali, Nyai. Terserah kau saja. Aku mau istirahat sekarang. Aduh, kakiku pegal sekali. Dan punggungku seperti mau remuk. Aduh.
Setelah istirahat cukup lama, akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Sang Ramapati berjalan terseok-seok dan seluruh tubuhnya merasa sakit. Mereka terus berjalan menghindari wilayah pedesaan. Dan setelah separuh hari berjalan, akhirnya mereka tiba di tepi sebuah hutan kecil. Mendadak angin bertiup kencang, mendung bergulung-gulung datang. Nyai Ramapati memapah suaminya ke bawah pohon rindang, begitu hujan turun dengan lebatnya. Aduh, pakaianku basah kuyup, Nyai. Sudahlah, Kakak. Jangan mengeluh terus. Jika kebanyakan mengeluh, penderitaan ini akan terasa lebih berat. Kok akhirnya menjadi begini? Seluruh harapanku musnah diterpa angin. Rencanaku gagal di tengah jalan. Dan akhirnya aku terlunta-lunta seperti gelandangan. Aduh. Jangan berdiri di situ, Kakak. Anginnya terlalu kencang. Awas Gusti, pohon ini mau roboh. Awas Gusti. Cepat Gusti, kita harus menyingkir. Aduh, bagaimana ini? Ya, aku harus bagaimana, Nyai? Ayo cepat, Kakak. Cepat, Pohon Gusti. ini mau tumbang. Gusti. Ayo cepat menyingkir, Kakak. Kakak, pegang tangan Gustimu. Bawa menyingkir yang jauh. Iya. Ayo Gusti. Untung sekali Gusti segera menghindar. Rupanya pohon itu sudah sangat tua dan rapuh. Lalu bagaimana kita sekarang? Apa kita akan terus berhujan-hujanan begini? Ayo Nyai, ayo kita cari tempat berteduh yang lain. Kita cari pohon yang kuat dan rindang. Nyai Ramapati menuntun suaminya, dan mereka berlari-lari kecil ke arah sebuah pohon rindang di tepi jalan. Hujan masih turun dengan lebat bagai dilimpahkan dari langit hitam. Aduh, dingin sekali Nyai. Perutku menjadi kaku. Aduh, sekarang hujan datang untuk memusuhi kita juga. Aku jadi keparat. Mengapa nasib sial masih membuntuti aku terus? Sabarlah, Kakak. Nanti kalau hujan berhenti, kita akan mencari tempat untuk berteduh. Tempat ini cukup baik. Sabarlah, Kakak. Aduh, perutku Nyai. Perutku sakit sekali. Mules. Aduh, mules. Tahanlah, Kakak. Tapi mules. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selama hujan belum berhenti. Tahanlah. Aduh, ya tahan bagaimana? Aduh, Nyai, mules. Aku tidak mau buang kotoran di celana. Aduh, Nyai, perutku Nyai. Aduh, Kakak Tang, mengapa kau diam saja? Iya, ada apa Gusti? Apa tidak ada sungai kecil di dekat sini? Perutku sakit. Aku mau buang hajat, tahu? Oh, kebetulan sekali Gusti. Begitu. Di bawah rimbunan belukar itu ada sebuah sungai kecil. Benar, di sana ada sungai kecil. Benar Gusti. Kalau Gusti mau buang hajat, mari kami antarkan. Aduh, tidak usah. Aku tidak biasa buang hajat ditonton orang. Aduh, kalian istri saja ya. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Aduh, kau tunggu dulu di sini, Nyai. Iya, Kakak. Hati-hati.
bergegas pembesar kerajaan Majapahit itu tidak menunggu lebih lama. Dia segera mencopot pakaiannya dan jongkok di antara dua batu yang terendam air. Aduh, lelakon macam apa ini? Aku bekas seorang pembesar kerajaan Majapahit. Dan sekarang aku jongkok di tempat ini. Sementara hujan mengucur deras dari atas langit. Aduh, Dewata Agung, ya Batara aku. Sampai hati kau melimpahkan nasib padaku sepahit ini. Aduh, mengapa kau tidak segera mencabut nyawaku saja, Dewata Agung? Aku malu hidup seperti ini. Aku malu pada diriku sendiri. Oh, mengapa nasibku berubah seperti siang berubah menjadi malam? Aduh. Halilintar kepara. Hampir saja aku jatuh. Aduh. Kepalaku terasa berat sekali dan aduh, napasku kok menjadi sesekut begini. Aduh, apakah aku mau mati? Oh, gelap. Pandangan mataku menjadi gelap. Aduh, Nyai, tolong aku, Nyai. Ampun, tobat. Tolong aku, Nyai. Aku mau mati, Nyai. Lihatlah, aku mau mati sekarang. Dan kau Balapur, mengapa gustimu masih belum juga kembali? Ampun Gusti Putri, barangkali belum selesai. Perasaanku tidak enak. Coba kalian susul. Hatiku tiba-tiba berdebar-debar. Cepat Kakatang dan Balapur, susul gustimu sekarang juga. Baik Gusti Putri. Kakatang dan Balapur bergegas melangkah dalam kucuran air hujan. Mereka berjalan beriring-iringan ke arah rimbunan semak belukar. Mereka segera berlari begitu melihat sang Ramapati tergeletak di tepi sungai. Dua orang abdi yang setia itu segera mengangkat majikannya dan membawanya kembali ke bawah pohon. Kakang Ramapati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Beliau hanya pingsan, Gusti Putri. Kasihan kau Kakang Ramapati. Kasihan. Ampun Gusti Putri. Gusti Ramapati tidak dapat meneruskan perjalanan. Biarlah. Dia tidak mungkin berjalan lagi, Balapur. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Iya, biarlah kami membuat tandu, Gusti Putri. Biarlah nanti kami yang akan menggotong Gusti Ramapati. Baiklah, Kakatang. Usulmu sangat bagus. Sekarang pergilah. Buatlah sebuah tandu. Tunggu Kakatang dan Balapur. Kalian berdua sangat berjasa. Aku tidak tahu dengan apa aku akan membalas jasa-jasa kalian. Sudahlah, Gusti Putri. Kami berdua sudah lama bekerja di Istana Kepatihan. Sudah sepantasnya kalau kami membantu Gusti Putri. Iya, Gusti Putri. Janganlah Gusti Putri mempunyai perasaan macam-macam.
Kami rela mengerjakan semua ini. Kalian berdua memang abdi yang sangat baik. Kalian begitu setia. Dan kalian mempunyai watak-watak yang luhur. Terima kasih, Kakata, Balabur. Sekarang pergilah. Jangan lama-lama. Aku akan menunggu di sini. Kakatang dan Balabur mencabut sebilah pedang pendek sebelum melangkah menyeberangi hujan. Sebentar kemudian, mereka sudah lenyap di balik rimbunan belukar. Sementara itu, Nyai Ramapati memandangi wajah suaminya dengan perasaan iba. Kakang Ramapati, aku tidak sampai hati melihat keadaanmu seperti ini. Dan kau sendirinya seperti tidak siap menghadapi kenyataan pahit. Kasihan kau, Kakang Ramapati. Tapi percayalah, aku akan tetap setia mendampingimu. Dalam keadaan susah ataupun senang, aku akan selalu bersamamu. Ya Batara Agung, ya Dewata Agung, kuatkanlah hati kami, teguhkanlah kepercayaan dan keyakinan kami, dan semuanya kami serahkan di hadapanmu. Kaulah yang memerintah isi semesta alam. Kaulah yang mengatur nasib manusia. Masih tergeletak pingsan. Ada sebuah luka kecil di bagian keningnya, dan luka itu mengeluarkan darah. Nyai Ramapati menyekat darah dengan ujung kainnya. Sementara hujan masih turun dengan lebatnya, tak lama kemudian nampak Kakatang dan Balabur muncul dari balik rimbunan belukar. Dan mereka bergegas datang sambil menggotong sebuah tandu yang terbuat dari batang-batang bambu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-20 yang akan datang. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah ada.